Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo peserta pelatihan PUPR, selamat datang di pembelajaran peraturan perundang-undangan konstruksi. Mata pelatihan ini membahas tentang peraturan perundang-undangan konstruksi secara lebih dalam. Ada beberapa peraturan perundang-undangan konstruksi di negara kita ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdiri dari 14 bab dan 106 pasal. Uraian sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai berikut. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab 2, Azas dan Tujuan. Bab 3, Tanggung Jawab dan Kewenangan. Bab 4, Usaha Jasa Konstruksi. Bab 5, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Bab 6, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi. Bab 7, Tenaga Kerja Konstruksi. Bab 8, Pembinaan. Bab 9, Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Bab 10, Partisipasi Masyarakat. Bab 11, Penyelesaian Sengketa. Bab 12, Sanksi Administratif. Bab 13, Ketentuan Peralihan. Dan Bab 14, Ketentuan Penutup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdiri dari 9 bab dan 179 pasal. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab 2, Tanggung Jawab dan Kewenangan. Bab 3, Struktur Usaha dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi. Bab 4, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. Bab 5, Pembinaan. Bab 6, Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat. Bab 7, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Bab 8, Ketentuan Peralihan. Dan Bab 9, Ketentuan Penutup. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdiri dari 9 bab dan 343 pasal. Sebelum peraturan mengalami perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 terdiri dari 9 bab dan 179 pasal. Sedangkan setelah mengalami perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 terdiri dari 9 bab dan 343 pasal. Seluruhnya 45 butir perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah terdiri dari 15 bab dan 94 pasal. Sistematika Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab 2, Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang atau Jasa. Bab 3, Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa. Bab 4, Perencanaan Pengadaan. Bab 5, Persiapan Pengadaan Barang atau Jasa. Bab 6, Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa melalui swakelola. Bab 7, Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa melalui penyedia. Bab 8, Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan. Bab 9, Pengadaan Khusus. Bab 10, Pengadaan Barang atau Jasa secara elektronik. Bab 11, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. Bab 12,
pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Bab 13, ketentuan lain-lain. Bab 14, ketentuan peralihan. Dan bab 15, ketentuan penutup. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah terdiri dari 15 bab dan 96 pasal. Sebelum peraturan ini mengalami perubahan terdiri dari 15 bab dan 94 pasal. Sedangkan setelah mengalami perubahan terdiri dari 15 bab dan 96 pasal. Seluruhnya 38 butir perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Yang keenam, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 terdiri dari 11 pasal dan 6 lampiran. Sistematikanya sebagai berikut. Pasal 1 sampai dengan pasal 11 memuat tentang referensi aturan, ruang lingkup substansi, model dokumen, pelaksanaan pengadaan melalui SPSE, dan ketentuan pemberlakuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Lampiran 1. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultansi non-konstruksi melalui penyedia. Lampiran 2. Pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Lampiran 3. Pedoman pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui penyedia. Lampiran 4. Model dokumen pemilihan pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultasi non-konstruksi melalui penyedia. Lampiran 5. Model dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Lampiran 6. Model dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui penyedia. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia terdiri dari 12 bab dan 132 pasal. Uraian sistematika Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut. Bab 1. Ketentuan umum. Bab 2. Pelaku pengadaan barang atau jasa. Bab 3. Perencanaan pengadaan. Bab 4. Persiapan pengadaan melalui penyedia. Bab 5. Persiapan pemilihan penyedia. Bab 6. Pelaksanaan pemilihan penyedia. Bab 7. Kontrak pengadaan jasa konstruksi. Bab 8. Pengadaan jasa konstruksi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bab 9. Standar dokumen pemilihan penyedia jasa konstruksi. Bab 10. Ketentuan lain-lain. Bab 11. Ketentuan peralihan. Dan bab 12. Ketentuan penutup. Terakhir atau yang ke-8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi terdiri dari 6 bab, 47 pasal, dan 11 sub lampiran. Uraian sistematika Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 adalah sebagai berikut. Bab 1. Ketentuan umum. Bab 2. Penerapan SMKK. Bab 3. Komponen kegiatan penerapan SMKK. Bab 4. Pembinaan dan pengawasan. Bab 5. Ketentuan peralihan. Bab 6. Ketentuan penutup. Peserta pelatihan PUPR, demikianlah video pembelajaran tentang Peraturan Perundang-undangan Konstruksi. Peraturan Perundang-undangan Konstruksi di Indonesia pastinya sangat banyak.
Untuk pelatihan pengawasan pekerjaan konstruksi, sejumlah peraturan tersebut di atas sudah memadai. Meski demikian, peserta dituntut mempelajari secara mandiri turunannya, terutama yang sifatnya spesifik mengatur petunjuk pelaksanaan, baik dalam format permen, SM Menteri, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.